Episode 11 Zhang Hu. Musang. Wang Lin tertegun. Orang pertama yang dia pikir mungkin cocok dengan deskripsi adalah murid kain kuning yang menertawakannya, namun, dia tidak yakin. Ah, apakah kamu tidak melihatnya? Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan murid. Dia juga seorang murid kehormatan tetapi telah diberi hak untuk memulai kultivasinya. Mengenakan pakaian kuning, dia sama sekali tidak terlihat baik. Kita semua memanggilnya Musang. Zhang Hu menjelaskan sambil minum air. Wang Lin menggigit ubi jalar, lalu berkata, aku tahu siapa itu, aku melihatnya hari ini. Dia mengatakan kepada aku untuk membawa kembali 10 tong air sehari mulai besok atau kalau tidak aku tidak akan mendapatkan makanan. Zhang Hu tertegun. Setelah menatap Wang Lin sebentar, dia bertanya, saudaraku, apakah kamu menyinggung dia sebelumnya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan bertanya, kenapa? Zhang Hu menunjukkan ekspresi menyedihkan pada Wang Lin. Wang Lin, apakah kamu berpikir bahwa tong-tong itu seperti yang kamu gunakan di rumah? Seperti sebesar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Wang Lin punya firasat buruk dan mengangguk. Zhang Hu tersenyum pahit. Dia berkata, kamu pasti telah menyinggung musang kuning. Tong yang dia bicarakan adalah ukuran ruangan ini, mengisi 10 tong Wang Lin. Aku tidak akan memakan ubi jalar ini, kamu menyimpannya. Kamu akan beruntung mendapatkan makanan setiap 4 hingga 5 hari. Kamu baru di sini, dan semua tempat mencari makan di gunung diambil. Hanya para murid yang lebih tua yang dapat memilih mereka. Besok, aku hanya akan memakan buah-buahan liar aku. Dia meletakkan sisa ubi jalar di atas meja, menghela nafas, berbaring di tempat tidurnya, dan tertidur. Wang Lin merasakan kemarahan meluas melalui dirinya, tapi kemudian dia memikirkan mata orang tuanya yang penuh dengan harapan dan memaksa kemarahannya turun. Dia berbaring di tempat tidur tertidur penuh amarah. Hari masih gelap pada hari kedua ketika Wang Lin turun dari tempat tidur. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin mengenakan pakaian abu-abu dan dengan cepat menuju ke tempat ia bertemu musang. Segera setelah dia tiba, matahari muncul dari timur. Pemuda berpakaian kuning membuka pintu dan memberi Wang Lin tatapan aneh. Setidaknya kamu tepat waktu. Dapatkan ember dan pergi ke timur. Ada mata air di gunung, bawa air dari sana. Dia tidak memperhatikan Wang Lin lagi. Dia duduk bersila di tanah dan bernapas perlahan sambil menghadap matahari terbit. Kabut putih yang nyaris tak terlihat keluar dari hidungnya, bergulung-gulung seperti dua naga. Wang Lin menatapnya dengan iri. Dia kemudian berjalan ke kamar dan melihat sekeliling. Akhirnya, di balik pintu dia melihat 10 tong dan tersenyum pahit saat dia berjalan menuju gerbang timur. Wang Lin tiba di lokasi setelah berjalan-jalan. Pemandangannya cukup indah dan suara air mengalir menenangkan. Itu adalah tempat yang bisa menenangkan hati. Dia tidak punya waktu untuk menghargai keindahan. Ketika ember itu penuh, dia mengambilnya dan dengan cepat kembali ke atas gunung. Wang Lin terus melakukan ini sampai senja. Dia bahkan belum mengisi 1 tong. Jika bukan karena ubi jalar mengisi perutnya, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Lengan dan kakinya sakit dan mati rasa. Mereka terluka setiap kali dia pindah. Wang Lin merenung sebentar, lalu membawa setengah ember air ke daerah sepi. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia menjatuhkan manik-manik batu ke dalam ember dan mengaduknya sedikit. Kemudian dia mengambil manik-manik dan minum air. Dia segera merasakan kehangatan di perutnya, dan nyeri otot menghilang. Meskipun efeknya lebih rendah daripada embun, Wang Lin masih bersemangat. Dia menyentuh dadanya dan menyesuaikan posisi manik. Dia memutuskan untuk tidak memberi tahu siapapun tentang harta ini. Setelah dia selesai minum setengah ember air, otot-ototnya tidak lagi sakit dan dia merasa penuh energi. Dia dengan cepat melanjutkan pekerjaannya mengambil air. Malam itu, dia mencelupkan manik-manik batu ke dalam setengah ember air dan meminumnya. Untuk menghindari kecurigaan, dia kembali dengan ekspresi lelah di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Hu kembali. Dia masih memakai ekspresi yang terlalu keras di wajahnya. Keduanya berbicara sebentar dan Zhang Hu dengan ragu meminta 2 potong kentang manis. Dia memakannya dan tertidur di tempat tidurnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Wang Lin menjadi murid Hang Yue Sekte. Wang Lin mengetahui bahwa pekerjaan Zhang Hu adalah mengumpulkan kayu bakar. Dia harus mengumpulkan cukup kayu bakar sebelum dia bisa makan. Dia telah mengumpulkan kayu bakar selama 3 tahun sejak dia menjadi murid kehormatan dari Hang Yue Sekte. 3 tahun lalu, dia hanya akan makan sekali setiap 3 atau 4 hari,
tetapi sekarang dia telah mempersingkatnya ke tempat dia bisa makan sekali setiap 2 hari. Menurutnya, para murid kehormatan harus melakukan tugas-tugas selama 10 tahun dan dapat makan 3 kali sehari sebelum mereka dapat belajar bahkan kultivasi paling dasar. Murid dalam tidak seperti mereka. Mereka memiliki tuan mereka sendiri, tidak melakukan tugas apapun, dan memiliki kamar sendiri. Pekerjaan mereka satu-satunya adalah mengolah. Selain itu, ada seseorang di antara murid dalam dan murid kehormatan, seperti Wang Hao yang menjadi bantuan, tetapi dia pada dasarnya adalah seorang pelayan. Orang-orang ini tidak perlu melakukan pekerjaan rumah, dan juga mempraktikkan beberapa teknik tingkat rendah. Mereka hanya perlu menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh tuan mereka. Namun, orang-orang ini memiliki bakat yang sangat kecil dan mereka hanya akan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menjadi penolong. Adapun bakat yang disebut, Wang Lin belajar dari Zhang Hu bahwa itu hanyalah energi spiritual. Setiap orang memilikinya, tetapi dalam jumlah yang bervariasi. Jika seseorang memiliki energi spiritual yang cukup, mereka dapat mempelajari teknik abadi dalam setahun, tetapi jika kurang, itu akan memakan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Kehidupan seorang pria terbatas. Seseorang dengan bakat yang biasa-biasa saja tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam hidupnya. Itulah mengapa sekte ini menempatkan energi yang begitu besar pada energi spiritual. Bulan ini, ketika Wang Lin mengambil air, dia minum banyak air yang telah direndam oleh manik-manik batu, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia butuh 6 hari untuk mengisi 10 tong, sekarang hanya butuh 3. Namun, untuk mencegah orang lain curiga, Wang Lin selalu bangun sebelum matahari terbit dan berjalan santai menuju gunung dengan ember. Sementara yang lain terkejut dia bisa menyelesaikan dalam 3 hari, mereka mengira itu karena dia bangun lebih awal dan pergi tidur larut malam. Episode 12 Jimat Abadi. Bulan ini, hampir semua murid kehormatan datang untuk mengenal Wang Lin. Mereka semua membawa tampang arogan di wajah mereka dan berbicara dengan kejam padanya. Wang Lin mengabaikan mereka. Dia tahu bahwa semua pikiran para murid kehormatan ini bengkok. Sebelum dia datang, semua murid kehormatan berada di bawah. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasi mereka. Namun, sekarang dia, yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri ada di sini, mereka memandangnya sebagai seseorang yang bahkan lebih rendah dari mereka dan melampiaskannya dengan menindasnya. Dia tertawa dingin pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Di sekte, yang kuat selalu benar. Beberapa murid kehormatan telah berada di sini untuk waktu yang lama, dan tubuh mereka semua sangat kuat. Beberapa bahkan telah belajar beberapa teknik abadi. Jika dia melawan, dia pasti kalah. Namun, Wang Lin tidak sepenuhnya menyerah. Dia ingat wajah semua murid yang memandang rendah dirinya dan berencana untuk membalas dendam ketika dia menjadi cukup kuat. Dengan pola pikir ini, dia bertindak seolah-olah dia buta dan tuli, dan terus mengambil air setiap hari, sambil secara diam-diam mempelajari manik-manik batu. Dia bereksperimen dengan merendam manik-manik dalam berbagai cairan. Dia mencoba mencampurkan embun dan mencelupkan manik ke dalam mata air, keringat, dan bahkan darah. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa embun adalah yang terbaik sejauh ini. Tetapi ada berbagai jenis embun. Embun yang muncul pada manik di pagi hari adalah yang terbaik, diikuti oleh embun yang muncul pada manik pada malam hari. Jika embun dikumpulkan di tempat lain, itu tidak efektif. Yang terbaik berikutnya adalah ketika dicampur dengan mata air. Darah dan keringat adalah yang terburuk, mereka hampir tidak berpengaruh sama sekali. Agar tidak menarik perhatian, ia menemukan beberapa labu kecil di alam liar dan melubangi mereka untuk menahan embun. Dia tidak membawa labu ini bersamanya. Sebaliknya, ia akan menyembunyikannya secara terpisah di lokasi terpencil. Dia hanya akan mengeluarkannya saat mengambil air dan tidak pernah membawa mereka kembali ke sekte. Dia membawa labu bersamanya saat dia bekerja. Setiap kali dia lelah, dia akan minum dan langsung merasa segar kembali. Selain itu, Wang Lin mengetahui tentang fenomena aneh. Kapan saja embun malam atau dini hari muncul pada manik-manik batu, itu akan terlihat seperti ada banyak tetes embun pada manik itu, tetapi ketika mengumpulkannya, dia hanya bisa mendapatkan sekitar 1/10 dari jumlah itu. Sisanya menghilang. Adapun fenomena aneh ini, Wang Lin hanya bisa mengatakan bahwa embun diserap oleh manik-manik. Meskipun penjelasannya agak tidak masuk akal, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Hari ini di senja hari, Wang Lin mengisi 3 tong yang tersisa dan berkata kepada pembelajar berpakaian kuning saat dia bermeditasi, "Saudara Liu,
aku akan melakukan perjalanan pulang sehingga aku tidak akan datang besok. Pemuda Liu membuka matanya dan menatap Wang Lin, lalu mendengus. Wang Lin tidak peduli. Dia belajar dari Zhang Hu bahwa seorang murid kehormatan dapat pulang untuk mengunjungi kerabat 3 kali setahun. Yang harus dia lakukan adalah meminta izin pada sesepuh Sun. Wang Lin ingat bahwa hari ulang tahun ayahnya akan datang. Tidak peduli apa, dia harus kembali. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia berjalan menuju tetua yang bertanggung jawab atas murid-murid kehormatan. Heng Yue Sekte dibagi menjadi 6 akademi yang dibagi menjadi 5 subdivisi. Mereka adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing dengan murid kehormatan mereka sendiri. Para murid dan tetua dalam semua tinggal di halaman utama. Dia sering melewati mereka ketika mengambil air. Dia selalu menatap mereka dengan mata yang dipenuhi rasa iri. Setelah tiba di sana, ia melihat sekeliling dengan baik, lalu berteriak, murid kehormatan Wang Lin meminta tetua Sun. Seorang pria muda berpakaian putih dengan santai berjalan maju. Dia memandang Wang Lin sekali dan berkata dengan bangga, kamu adalah Wang Lin. Melihat pemuda itu berpakaian putih, hati Wang Lin menegang saat dia mengangguk. Dia sudah tahu semua murid Heng Yue Sekte diberi peringkat berdasarkan warna yang mereka kenakan. Murid kehormatan dibagi menjadi abu-abu dan kuning. Kuning diberi hak untuk mulai membudidayakan teknik abadi. Murid dalam diurutkan berdasarkan kekuatan mereka. Dari tinggi ke rendah berwarna ungu, hitam, putih dan merah. Pemuda di mulut putih itu berkedut dan dia menatap Wang Lin dengan dingin sebelum berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti di belakangnya dengan wajah datar. Setelah berjalan melewati halaman sebentar, ia tiba di sebuah rumah yang dikelilingi oleh bunga. Pemuda berpakaian putih dengan malas berkata, Guru Sun, seorang murid kehormatan ada di sini untuk melihat kamu. Setelah selesai berbicara, dia berdiri di samping. Suara serak datang dari kebun. Kamu boleh pergi, murid kehormatan masuk. Pemuda berpakaian putih terkekeh dan pergi. Wang Lin sangat gugup di dalam. Dia mendorong membuka gerbang ke taman. Saat dia memasuki taman, dia dilanda aroma berbagai obat. Dia berbalik dan menatap gerbang, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mencium baunya di luar. Sebuah suara dengan rasa tidak puas datang dari sebuah ruangan sudut di taman berkata, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat dan sebutkan namamu. Wang Lin dengan cepat berkata, murid Wang Lin di sini untuk bertemu dengan tetua Sun. Ulang tahun ayahku besok, murid ini ingin pulang untuk berkunjung. Suara itu memarahi, kamu adalah Wang Lin. Jadi itu kamu. Seseorang melatih untuk menjadi peduli abadi tentang urusan duniawi. Dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah menjadi abadi. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak bisa membantu tetapi berkata, murid bahkan belum mengembangkan teknik abadi, bagaimana mungkin murid berada di jalan menuju keabadian? Tetua itu berhenti sejenak dan dengan tidak sabar berkata, kamu punya 3 hari, jadi kembalilah dengan cepat. Ini adalah jimat abadi 1000 mil yang dapat digunakan 2 kali. Ini akan meningkatkan kecepatanmu dengan sangat. Kemudian, selembar kertas kuning kusam biasa melayang keluar dari jendela dan mendarat di sebelah Wang Lin. Wang Lin mengambil jimat abadi. Dia tahu dari Zhang Hu bahwa semua murid yang berkunjung ke rumah menerima ini. Tujuan dari sekte ini sangat sederhana, memamerkan teknik abadi dan harta karun sekte untuk menarik lebih banyak pemuda untuk mendaftar. Jimat abadi ini ternyata memiliki kualitas yang sangat buruk, namun, kelebihannya adalah sangat mudah digunakan. Yang harus kamu lakukan adalah menempelkannya di kaki kamu. Untuk orang normal, itu meningkatkan kecepatan mereka. Namun, ada banyak murid kehormatan yang mengumpulkan mereka karena mereka mendengar bahwa mereka dapat diperdagangkan untuk hal-hal lain di dunia luar. Banyak murid menggunakan alasan untuk kembali ke rumah hanya untuk mengumpulkan jimat. Setelah berjalan keluar dari halaman, Wang Lin kembali ke kamarnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Hu, dia mulai turun dari gunung. Pada saat ini, bintang-bintang bersinar di langit. Wang Lin ingin pulang besok, tapi dia tidak ingin menggunakan jimat dan takut dia merindukan ulang tahun ayahnya, jadi dia pergi keluar di malam hari. Tak lama setelah Wang Lin pergi, tetua Sun keluar dari kamarnya untuk mengumpulkan beberapa herbal, tetapi tiba-tiba tertegun. Dia menatap pintu gerbang. Semua rumput biru yang tumbuh di sana layu. Episode 13 yang lebih tua. Dia berjalan mendekat. Di bawah pemeriksaan yang cermat, dia memperhatikan bahwa bahkan bunga-bunga ungu di seberang rumput biru telah layu, tetapi tidak seburuk rumput biru. Dia ingat dengan jelas bahwa ramuan itu masih sehat dan kuat pada siang hari. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini hanya dalam 1 sore?
Dia mengambil rumput biru dan memeriksanya. Dari tampilan rumput biru, tampaknya telah kehilangan semua kelembapannya, menyebabkan layu. Dia menyentuh tanah, tetapi tanah itu pada kelembaban yang benar untuk menanam rempah. Dia sangat bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berpikir, sore ini hanya satu orang yang mengunjungi aku. Namun, dia hanya seorang murid kehormatan, bagaimana dia bisa menyebabkan ramuan layu? Memikirkan hal itu, dia memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjentikkan lengan bajunya dan tubuhnya mulai terbang. Tidak lama kemudian, dia tiba di tempat para murid kehormatan mendapatkan pekerjaan mereka. Tetua Sun berteriak dengan suara yang dalam, murid mana di sini yang bertanggung jawab? Suara itu seperti guntur. Murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab dengan cepat datang dan berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. Tetua Sun dengan tidak sabar berkata, apakah kamu memiliki registrasi Wang Lin? Jantung murid Liu berdetak kencang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sesepuh tingkat tinggi akan pernah datang bertanya tentang sepotong sampah itu, Wang Lin. Dia memikirkan saat-saat dia membuli Wang Lin dan wajahnya memucat. Murid ini memiliki pendaftaran saudara Wang Lin. Saudara Wang senang belajar dan selalu serius dengan pekerjaan ini. Murid ini selalu memandangnya sebagai teladan. The Elder Sun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa ini baik. Semakin gugup seseorang ketika mereka berbicara dengannya berarti semakin mereka menghormatinya. Gelar tetua sebenarnya adalah gelar yang benar-benar tidak berharga di Heng Yue Sekte. Hampir semua murid generasi kedua dipanggil tetua oleh para murid kehormatan, tetapi semua murid dalam memanggilnya paman guru. Meskipun ia dihormati di mata para murid kehormatan, ia tidak memiliki kekuatan di generasi kedua. Bahkan generasi ketiga tidak terlalu menghormatinya. Kalau tidak, dia tidak akan ditugaskan untuk mengelola permintaan murid kehormatan yang ingin mengunjungi rumah. Tetua Sun bertanya, di halaman mana Wang Lin tinggal? Di halaman divisi bumi utara. Tanpa menunggu dia selesai, Tetua Sun terbang dengan pelangi ke arah utara dan menghilang dalam sekejap mata. Murid Liu menjadi lebih gugup. Ususnya hampir berubah menjadi hijau. Dia bersumpah bahwa ketika dia melihat Wang Lin lagi, dia tidak boleh mengejeknya, tetapi malah memuji dia memperlakukannya seperti kakeknya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah sesuatu yang secara pribadi ditanyakan oleh seorang tetua. Tetua Sun tiba di halaman divisi bumi dan tidak melihat Wang Lin. Dia pergi ke registri untuk menemukan nomor kamar Wang Lin, lalu tiba di kamar Wang Lin. Zhang Hu masih tidur. Dia mendengkur keras dan bahkan tidak menyadari Tetua Sun ada di sana. Tetua Sun dengan hati-hati memeriksa ruangan itu. Dia mengerutkan kening dan bergumam, dia pergi dengan sangat cepat. Aku akan memeriksanya begitu dia kembali. Wang Lin sedang berjalan di gunung dengan jimat di kakinya. Jimat itu benar-benar menakjubkan. Setelah meletakkannya di kakinya, dia merasakan aliran kehangatan mengisi tubuhnya. Berkumpul di kakinya cahaya putih menyilaukan, membuatnya tampak seperti immortal. Ketika semua makhluk di gunung melihat cahaya putih, mereka semua menjauh. Tidak ada yang berani mendekat. Udara pegunungan yang segar berhembus ke wajah Wang Lin. Dia dalam suasana hati yang baik ketika dia dengan cepat pulang mengikuti rute dari ingatannya. Suatu malam telah berlalu, dan itu adalah fajar pada hari berikutnya. Dia mengambil seteguk air dari labu dan diisi dengan energi lagi. Dia perhatikan dia sudah meninggalkan gunung. Begitu dia mencapai desa, dia hanya harus mengikuti jalan kecil kembali ke rumah. Tanpa berhenti, dia dengan cepat maju. Dia memasuki sebuah kota ketika matahari bersinar dan kerumunan orang ramai dan ramai. Wang Lin berkeliling sebentar, membeli hadiah untuk orang tuanya, lalu dengan cepat pergi. Ketika sudah larut, Wang Lin akhirnya mencapai desa. Dia melihat dari jauh sebuah bendera merah dengan tulisan hidup di depannya di depan rumahnya. Di luar, ada banyak gerbong. Ada kerumunan yang ramai. Wang Lin tertegun ketika dia tiba di depan rumahnya. Kedatangannya terlalu mencolok. Kerabatnya, yang berada di sini untuk ulang tahun ayahnya, hanya melihat kilatan cahaya putih ketika Wang Lin muncul. Semua orang tampak iri ketika mereka memulai pujian mereka. Saudara kedua, Wang Lin kembali. Lihat saja betapa tampan bocah ini. Dia terlihat seperti immortal. Bukan begitu. Bahkan immortal mengacaukan dan akhirnya menyesali keputusan mereka dan mengambil Wang Lin sebagai murid mereka. Di masa depan, keluarga Wang kami akan bergantung pada ketiga anak ini. Karena mataku yang dulu aku tidak bisa melihat poin bagus anak ini, tetapi menatapnya sekarang,
bagian mana dari dirinya yang tidak bisa dibandingkan dengan Wang Zuo dan Wang Hao. Jelas naga di antara laki-laki. Bagus, bagus, bagus. Seru paman tertua ketiga keluarga Wang, seolah-olah dia lupa semua hal keji yang dia katakan sebelumnya. Anak ini, Wang Lin, selalu pintar sejak dia masih kecil. Aku harus mengatakan, bahkan Immortal membuat kesalahan terakhir kali, jadi bagaimana mungkin kita manusia tidak membuat kesalahan? Wang Lin, aku harap kamu tidak membenci paman kelima kamu meminta maaf kepada kamu. Semua kerabat mengubah ekspresi mereka dan menunjukkan wajah yang baik dan tersenyum. Wang Lin dengan dingin mendengus pada dirinya sendiri. Pada saat itu, ayahnya muncul dan terkejut ketika dia menarik lengan Wang Lin. Taizu, mengapa kamu kembali? Bukankah aku sudah suruh kamu menginap di Sekte Heng Yue? Jangan selalu khawatir tentang rumah. Wang Lin memandangi ayahnya dan melihat kerutan ayahnya telah berkurang banyak. Dia jelas sangat bahagia hari ini. Ayah, jangan khawatir. Semua murid Sekte memiliki 3 kesempatan untuk mengunjungi rumah dalam setahun. Setelah ulang tahun kamu berakhir, aku akan segera kembali. Ayah Wang Lin dengan bangga menatap kerabat di sekitarnya dan menarik Wang Lin ke pintu sambil berteriak, "Istri, lihat siapa yang kembali." Ibu Wang Lin dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan. Ketika dia mendengar suara suaminya, dia melihat ke arahnya dan terkejut melihat Wang Lin. Dia bergegas dan mulai bertanya tentang bagaimana kabarnya. Episode 14 Transformasi Tak Terduga. Wang Lin merasakan kehangatan di hatinya. Selama sebulan terakhir, ia harus terbiasa dengan orang-orang yang mengejeknya. Sekarang setelah dia kembali ke rumah, dia merasakan kehangatan orang tuanya. Saudara kedua, Wang Lin benar-benar murid abadi. Kakak keenam kamu buta dan mengucapkan beberapa kata kasar. Aku harap saudara tidak akan menganggapnya terlalu serius. Kamu tahu aku memiliki lidah yang tajam, tetapi hati yang lembut. Itu semua untuk kebaikan Wang Lin sendiri. Kakak ipar kedua, ketika aku memberitahu putri aku bahwa aku tidak bertunangan dengannya, dia panik dan mengatakan bahwa dia benar-benar harus menikahi Taizu keluarga kamu. Mari kita selesaikan pernikahan ini. Lao paman kelima kamu sudah tua. Di masa depan, keluarga Wang akan tergantung pada kalian. Paman kelima kamu selalu memperhatikan putra kamu. Di mata aku, dia bahkan lebih menjanjikan daripada putra kakak laki-laki kamu. Wajah orang tua Wang Lin bersinar. Setelah pesta ulang tahun dimulai, semua kerabat memuji Wang Lin tanpa henti. Bahkan beberapa yang minum terlalu banyak mulai menyebabkan keributan tentang ikatan untuk mendapatkan kembali warisan yang layak diterima ayah Wang Lin. Ayah Wang Lin hanya tersenyum, tidak menganggapnya serius. Dia tahu betul bagaimana kerabat ini. Ayah Wang Lin tidak lagi peduli tentang hal-hal di masa lalu. Dia hanya ingin Wang Lin menjadi lebih baik dan lebih baik, tidak ada yang lain. Setelah hari yang cerah, ketika senja, semua kerabat pergi. Wang Lin sedang melihat hadiah di halaman. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia ingat membaca dari sebuah kitab yang mengatakan ketika seseorang mencapai kesuksesan, orang-orang di sekitarnya juga mendapat manfaat. Dia akhirnya mengerti kata-kata itu. Malam itu, orang tua Wang Lin bertanya kepadanya bagaimana kehidupannya di sekte itu. Melihat antisipasi di mata orang tuanya, dia berbohong kepada mereka untuk pertama kalinya. Dia menjelaskan kepada mereka betapa populernya dia, dan bagaimana dia mempraktikkan teknik abadi. Orang tuanya mendengarkan dengan kagum. Bagi orang tuanya, tidak peduli betapa kerasnya menjadi seorang murid kehormatan, tidak peduli berapa banyak orang mengejeknya, dia akan menanggungnya, karena sejak kecil, dia belum pernah melihat mereka sebahagia ini. Hanya 10 tahun, aku akan bertahan. Wang Lin diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Wang Lin tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya selama 2 hari. Pada hari ketiga, orang tuanya dan semua orang di desa mengirimnya pergi. Dia meletakkan jimat abadi di kakinya dan pergi. Bahkan ketika dia jauh, dia bisa mendengar suara-suara penduduk desa. Sudah mulai gelap. Langit dipenuhi awan gelap. Ada guntur di langit, dan kelembaban yang tinggi menyebabkan kabut muncul. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Dia tiba di Heng Yue Sekte di tengah malam, lalu pergi untuk berbaring di tempat tidurnya. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin melemparkan dan berbalik, tetapi tidak bisa tidur. Di tengah malam, guntur meraung di luar dan kilat menyinari ruangan. Wang Lin menyentuh manik di sebelah dadanya. Ketika dia pulang, dia meminta ibunya membuat saku bagian dalam bajunya. Wang Lin mengeluarkan manik-manik batu dan mempelajarinya dalam cahaya dari lampu minyak. Dia menggosok matanya saat dia melihat dari dekat pola awan pada manik-manik.
Ini tidak benar. Aku ingat bahwa terakhir kali ada 5 awan, tetapi sekarang ada 6. Wang Lin terkejut, dia duduk dan menghitung. Memang, ada 6 awan. Dia sangat terkejut dan tidak bisa memikirkan alasannya. Ini meningkatkan keingintahuannya terhadap manik-manik batu. Dia memasukkannya kembali ke sakunya, mematikan lampu minyak, dan pergi tidur. Di luar, angin menderu, guntur menderu, kilat menyambar, dan hujan turun dari langit. Hujan menghantam jendela. Wang Lin tiba-tiba terbangun oleh semburan udara dingin. Dia membuka matanya dan tercengang. Petir yang terus-menerus menyinari ruangan. Ruangan itu penuh kabut tebal. Meja, tanah, dan bahkan tempat tidurnya basah. Namun, kecuali tempat lembab tempat ia menyimpan manik-manik itu, Wang Lin benar-benar kering. Dia memandang Zhang Hu dan melihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kabut putih. Pakaiannya basah, tubuhnya tertutup es, dan giginya tertutup rapat. Zhang Hu. Zhang Hu. Wang Lin terkejut dan dengan cepat bangkit dan mengguncang Zhang Hu. Namun, Zhang Hu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dan napasnya lemah. Wang Lin sangat cemas. Dia akan pergi mencari murid lain untuk bantuan, ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyentuh pakaiannya. Keraguan muncul di benaknya. Mengapa meskipun kita berada di ruangan yang sama, dan kedua tempat tidur direndam, setiap bagian tubuhku, kecuali tempat lembab ini, kering? Wang Lin merenung, lalu tiba-tiba mengeluarkan manik-manik batu dari payudaranya. Saku. Pada saat itu, semua tetesan air bergetar dan perlahan mulai melayang. Bahkan kabut putih di Zhang Hu mulai membentuk tetesan air. Petir melintas lagi dan Wang Lin memperhatikan bahwa semua tetesan air tampak seperti kristal dan dibebankan ke manik-manik batu di tangannya. Wang Lin dengan cepat melemparkan manik-manik batu dan jatuh ke lantai untuk menghindari tetesan air. Manik misterius itu jatuh melengkung dan berguling ke sudut setelah menyentuh tanah. Semua tetesan air dengan cepat melesat ke arah manik dan menghilang ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua air di ruangan itu menghilang. Bahkan tempat tidurnya sekarang sudah kering. Napas Zhang Hu kembali normal. Setelah waktu yang lama, badai masih mengamuk di luar, tetapi langit tidak lagi gelap gulita, dan sinar cahaya bulan menerobos. Wang Lin berdiri dan dengan ragu-ragu mengambil manik-manik batu. Setelah diperiksa lebih dekat, ia memperhatikan bahwa itu telah berubah. Jumlah awan di atasnya telah meningkat menjadi 7. Adegan sebelumnya telah menyebabkan rasa penasarannya untuk manik meningkat, tetapi juga menanamkan sedikit rasa takut padanya. Jika dia tidak bangun tepat waktu, Zhang Hu akan mati beku. Mengenai mengapa dia sendiri tidak terpengaruh, Wang Lin hanya bisa menebak bahwa itu karena dia minum banyak air yang bercampur dengan embun dari manik-manik. Namun, Wang Lin sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan awan pada manik-manik batu. Tetapi dia menghilangkan gagasan untuk pergi keluar dan membiarkan manik menyerap lebih banyak air. Dia takut adegan itu akan membuat semua orang memperhatikan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia dengan hati-hati memasukkan manik itu kembali ke sakunya. Tidak lama kemudian, Fajar datang dan ketika Wang Lin hendak pergi untuk melakukan tugasnya ketika Zhang Hu melompat dari tempat tidur sambil berteriak, "Air! Air! Rasa haus membunuhku." Episode 15 Kecurigaan. Zhang Hu berlari ke meja dengan linglung. Dia mencoba menuangkan secangkir air dari wadah untuk waktu yang lama, tetapi tidak setetes pun keluar. Dia menggosok matanya dan melihat tempat tidur itu kusut menjadi bola, lalu dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, kapan kamu kembali? Ini apakah hantu melakukan ini?" Wang Lin tersenyum, lalu dia membuka pintu dan berkata, "Aku tidak tahu. Ketika aku kembali, sudah seperti ini. Mengapa kamu tidak bertanya kepada murid-murid lain? Namun, jika ini sampai ke para tetua, kamu harus melalui kesulitan menjelaskan hal ini dan mungkin diinterogasi oleh mereka." Zhang Hu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak akan bertanya. Jika aku ditanyai oleh para tetua, akan sulit untuk menghindari hukuman." Wang Lin tidak keberatan dengannya dan berjalan keluar pintu. Itu masih hujan di luar, jadi dia mempercepat langkahnya, takut bahwa manik akan menyebabkan beberapa gangguan di tengah hujan. Dia mengambil jalan sepi ke gerbang timur. Semua air yang jatuh ke atasnya diserap oleh manik-manik, dan dia takut seseorang akan memperhatikan. Awalnya dia ingin menyembunyikannya di kamarnya, tetapi kemudian memutuskan bahwa lebih aman menyembunyikannya di luar. Wang Lin pergi ke salah satu tempat yang sebelumnya dia sembunyikan labu berisi embun. Saat itu masih pagi sekali dan belum banyak orang yang terbangun. Dia memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum mengubur manik-manik batu di sana. Setelah itu, dia menghela nafas.
Dia bermaksud menunggu hujan reda, lalu kembali mengambil hartanya kembali. Wang Lin pergi dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain di sekitar, dan berjalan ke rumah tugas. Ketika dia sampai di sana, dia baru saja akan mengambil ember ketika Musang menghadapi murid berpakaian kuning keluar. Murid Liu agak terkejut ketika dia melihat Wang Lin, tetapi dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi penuh antusias ketika dia bergegas maju untuk mengambil ember dari genggaman Wang Lin. Dia berkata, jika itu bukan saudara Wang, siapa lagi? Bagaimana perjalanan pulangmu? Apakah orang tua kamu baik-baik saja? Senior kamu telah merindukan kamu pada hari-hari ini kamu pergi. Wang Lin tertegun, dia sangat akrab dengan wajah itu. Wajah itu persis sama dengan yang dimiliki kerabatnya di pesta itu, tetapi Wang Lin tidak yakin apa yang coba dilakukan oleh murid Liu. Saudara Liu, orang tua aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir, Wang Lin menjawab dengan hati-hati, karena ia tidak yakin apa yang sedang dilakukan Liu. Murid Liu dengan hangat berkata, sambil membusungkan dadanya, saudaraku, mulai sekarang kamu tidak harus bangun pagi-pagi. Kakak laki-laki kamu bercanda dengan kamu, memintamu untuk mengisi 10 tong sehari, tetapi kamu pergi dan dengan serius mempercayai aku. Mulai sekarang, kamu hanya perlu mengisi 1 tong sehari. Bahkan jika kamu tidak selesai tepat waktu, kamu bisa pergi makan ketika makanan disajikan. Jika ada yang memberimu masalah, katakan saja pada saudaramu. Wajah Wang Lin berubah warna. Dia ragu-ragu bertanya, saudara, apakah ada beberapa hal yang kamu ingin aku hadiri? Wajah murid Liu penuh dengan ketidakpuasan, dan pura-pura marah. Saudaraku, bagaimana kamu bisa begitu dingin dengan kakakmu? Kamu adalah saudaraku, tentu saja aku harus memperhatikanmu. Di masa depan, masalahmu adalah masalahku. Adapun tugas-tugas ini, hanya melakukan beberapa pekerjaan untuk mengatakan kamu berhasil. Pada akhirnya, jika kamu berbuat baik atau buruk hanyalah pendapat aku. Karena hari ini hujan, kamu tidak perlu bekerja. Benar, Tetua Sun datang mencarimu beberapa hari yang lalu. Sekarang di belakang kamu, yang terbaik adalah memeriksanya. Dia selesai berbicara dan menyaksikan reaksi Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan terus tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, dia telah menebak lebih dari setengah cerita setelah mendengarkan murid Liu. Tetua Sun pasti datang mencarinya setelah dia pergi, dan murid Liu harus takut akan dendam di antara mereka, itulah sebabnya dia sangat ramah hari ini. Dia tidak repot-repot menunjukkan kesalahpahaman, dan meniru apa yang dilakukan oleh murid Liu ketika mereka pertama kali bertemu dan mendengus. Hati murid Liu melompat ketika dia melihat ekspresi Wang Lin. Ini membenarkan kecurigaannya sendiri, sampah ini benar-benar hidup dalam mimpi, untuk bisa mendapatkan perhatian seorang tetua. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Anak ini terlihat seperti anak yang akan menyimpan dendam. Dia berpikir dalam hati, dia pasti akan membalas dendam padaku nanti. Murid Liu telah menjadi murid kehormatan selama 13 tahun, dan telah menghabiskan 6 tahun di rumah tugas. Dia belum pernah melihat seorang tetua mencari seorang murid kehormatan secara pribadi. Itu sudah merupakan peristiwa langka bagi murid dalam untuk dikirim oleh seorang tetua. Bukannya dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Wang Lin telah menyinggung sesepuh, tapi itu hanya spekulasi. Namun, dia tidak yakin. Itu tidak akan menjadi masalah jika dia benar, tetapi dia takut apa yang akan terjadi jika dia salah. Dia telah berada di Sekte Heng Yue selama bertahun-tahun, dan tahu persis betapa tidak pentingnya dia. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan selembar kertas kuning, lalu menyerahkannya kepada Wang Lin. Saudaraku, ketika kakak senior melihat kamu bulan lalu, aku mengabaikan kamu. Ini hanya hadiah kecil yang tidak ada nilainya. Kamu harus menerimanya. Jika kamu tidak. Sebelum Liu bisa selesai, Wang Lin sudah meraih kertas kuning. Ketika dia melihatnya sebelumnya, dia menyadari bahwa itu adalah jimat abadi yang digunakan ketika para murid kehormatan pulang. Terima kasih kakak senior. Adik laki-laki ini tidak ingin menjadi sombong, tetapi tetua menunggu aku. Kita harus mengejar waktu berikutnya. Wang Lin berkata sambil tertawa. Saudara Liu sedikit iri saat dia mengangguk. Tetua lebih penting, adik kecil harus pergi dengan cepat. Wang Lin tenang di permukaan, tetapi di dalam, dia memiliki banyak keraguan tentang Tetua Sun. Mengapa dia secara pribadi datang mencarinya? Wang Lin dengan santai berjalan ke halaman dengan pertanyaan-pertanyaan ini di kepalanya. Dia telah menganalisis situasi secara menyeluruh, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menyimpulkan. Mungkinkah dia tahu tentang manik batu? Pikir Wang Lin.
Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyuap tetua, dan jika dia tidak pergi, dia akan menyinggung tetua, jadi dia mungkin juga berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena manik itu tidak ada pada dirinya, dia berhenti memikirkannya dan berjalan maju. Tidak lama setelah dia tiba di halaman dan mengumumkan kehadirannya, pemuda kulit putih yang sama muncul dan terkejut. Dia menyindir, "Apa, kamu harus mengunjungi rumah lagi?" Wang Lin mengangkat alisnya, tepat sebelum dia hendak berbicara, suara tetua Sun datang dari dalam halaman. "Cepat, bawa dia ke sini." Tanpa penundaan, murid di mulut putih itu bergerak-gerak. Dia menatap Wang Lin dengan pandangan serius, lalu kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti diam-diam. Setelah tiba di kediaman tetua Sun, para pemuda di sebelah kiri berwarna putih. Sebelum pergi, dia menatap Wang Lin dengan pandangan bertanya. Wang Lin agak gugup saat dia membuka gerbang dan masuk. Saat dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua keluar dari sebuah kamar di taman. Wajah lelaki tua itu penuh keriput, matanya cerah, dan dia mengamati Wang Lin dengan tatapan dingin.